aku mau cerita sedikit. Jadi bagi kita menikah campuran pasti ada drama lika-liku pernikahan campuran. So aku mau share sedikit. Mudah-mudahan bisa diambil pengalamannya buat teman-teman yang mau menjalankan pernikahan campuran. So, di tahun 2012 aku menikah dengan British di Indonesia. Untuk segi dokumen dan segala macamnya itu kalau dari British sendiri itu terstruktur. Tapi kalau dari pihak Indonesia terus terang karena kita menikahnya dengan orang luar, jadi banyaknya dikira kita menikah dengan oleh itu banyak duit, jadi segala sesuatu diduitkan. So setelah drama pernikahan sudah terlalui, sekarang kita masuk ke proses visa untuk tinggal bersama suami ke luar negeri. Untuk prosesnya memang cukup rumit sekali, tidak segampang yang dibayangkan. Bukan berarti kalau kita menikah dengan orang luar udah pasti kita akan mendapatkan visa, tidak seperti itu. Visa pertamaku di reject karena ada beberapa dokumen yang tidak terlampirkan. Terpaksa harus tinggal di Indonesia sampai pada waktu itu aku mengandung. Jadi harus stop dulu sampai menunggu anak kita itu lahir. Karena aku berpikir bahwa kita akan pergi ke luar negeri, jadi tidak perlu melaporkan anak ini untuk tinggal di Indonesia. Dan saat itu, karena kita mau pulang ke negara bapaknya, maksudnya ya. Jadi saat itu aku tidak apply paspor Indonesianya, jadi hanya paspor British aja. Tapi akte kelahiran sudah masuk ke kakak aku juga. Nah itu aku berpikirnya bahwa ini anak udah aman karena di akte lahirkan sebagai warga negara Indonesia, jadi ya bisa stay di Indonesia. Nah karena anak udah siap, paspornya udah ada, reply lagi untuk spouse visa untuk tinggal bersama suami di Inggris. Prosesnya lumayan hampir 3 bulan sampai keputusan, dan alhamdulillah 2014 itu di approve, jadi anak aku dan aku bisa terbang ke Inggris. Happy banget dan kita udah ready semuanya. Nah sekarang kita waktu ke pemberangkatan. Waktu itu Mei 2014, satu rombongan aku diantar semua keluarga. Aku masih ingat itu jam 7 pagi kita harus terbang. Sudah saya bye-bye sama keluarga. Ternyata pas pengecekan paspor segala macam, visa dan segala macam di imigrasi, anakku di stop. Anakku tidak bisa terbang ke Inggris. Disuruh ke ruangan. Nah di ruangan dikasih tahu bahwa ini anak sudah stay di Indonesia lebih dari 10 bulan. Jadi anak ini dinyatakan overstay. Kalau mau keluar harus punya exit stamp, harus pergi ke keimigrasian. Dari pihak airportnya aku harus ke kantor keimigrasian untuk mendapatkan cap itu untuk keluar. Saat itu langsung aku confirm ke suamiku, please jangan tidur dulu, pokoknya kamu harus stay. Resiko lagi untuk penerbangan. Kemudian aku calling ke kakak aku untuk kembali ke airport, bawa aku ke imigrasian. Untung mereka nggak terlalu jauh, jadi mereka kembali lagi ke airport untuk jemput aku dan bawa ke Kuningan ke kantor imigrasi. Nyampe sekitar jam 8 kalau nggak salah, dan nyampe di keimigrasian. Saat itu kronologisnya aku ceritakan ke pihak di situ. Dan dari satu orang aku diantar departemen yang lain, dari departemen diantarkan lagi ke sini, diantarkan lagi ke situ, pokoknya gitulah. Akhirnya harus nunggu berapa jam aku harus nunggu. Anakku rewel saat itu. Mereka bilang oh tidak bisa, mereka mengeluarkan surat untuk keluar atau exit stamp. Jadi harus ada surat keterangan dari bapaknya dari pihak kedutaan Inggris. Oke, kita ke kedutaan Inggris untuk mendapatkan surat tersebut. Nah kan suamiku belum tidur, jadi selama itu kontak-kontakan, mulai email, telepon, pokoknya jangan tidur dulu, ini harus selesai. Jadi suamiku yang harus kontak ke pihak kedutaan Inggris, menyatakan bahwa anak ini benar anaknya Mr. A gitu. Nah setelah ke kedutaan Inggris, dibilang, hey, we are sorry, jadi mereka tidak bisa mengeluarkan surat tersebut karena tidak ada dalam peraturannya. Nah mau nangis mau gimana juga karena mereka tetap tidak mengeluarkan surat itu. Jadi aku kembali ke keimigrasian, kantor keimigrasian. Nah di situ tetap mereka ngoyo, tidak bisa mengeluarkan stamp, exit stamp kalau tidak ada surat pernyataan dari bapaknya. Jadi mereka juga kontak-kontakan dengan David, ini harus gimana? Oh, David juga berkomunikasi dengan pihak kedutaan Inggris. Nah, waktu jam siang, jadi mereka harus istirahat dulu. Selama di situ kakak-kakakku dan semuanya berada di mobil
mereka udah kayak udang rebus kepanasan. Terus sampai jam 2 setelah makan siang mereka ngasih tahu bahwa suratnya sudah ada di kedutaan. Jadi aku balik lagi ke kedutaan Inggris untuk ngambil surat tersebut. Nah, udah sampai di kedutaan Inggris, mereka bilang tentunya kita tidak mengeluarkan surat seperti ini, tapi karena ini urgency, Mr. David sudah mengkontak pihaknya dan ada lawyernya juga, jadi bisa dikeluarkan surat itu dengan biaya sekian. Saat itu aku nggak pegang duit loh, karena kan aku pikir kita kan mau berangkat, jadi udah nggak ada persiapan duit sama sekali. Untungnya waktu itu ada kakak ipar, ya dibayar dulu sama kakak ipar. Juga bilang ke suami kalau kita butuh duit lagi. Happy lah ya. Langsung balik lagi ke imigrasi ya. Dari imigrasi ya nunggu lagi prosesnya, begini begitu. Tunggu ya mbak katanya. Sampai sekitar kurang lebih jam 4.30 kalau nggak salah ya, lupa lagi. Pihak keimigrasian bilang, Mbak, Bapak Jenderalnya yang mendatangani stamp ini sudah pulang, karena ini waktunya jam pulang, tidak bisa. So, Mbak harus datang besok pagi sekitar jam 10. Oh my god. Kebayangkan dari jam 8 pagi sampai hampir jam 5 aku udah kayak gembel bawa anak 11 bulan, mana dia rewel, sakit. Untung keluargaku tuh solid banget, jadi mereka nunggu di mobil seharian kepanasan. So, kita serombongan pulang kampung, dan besoknya aku cuman ngambil paspor. Jadi anak aku nggak aku bawa, anak aku titip sama mama, sama almarhum, dan sama keluarga juga yang menunggu gitu. Jadi aku sama kakak ipar aja pergi ke imigrasian untuk ngambil paspor dan cap itu. Nah, setelah nyampe di Jakarta itu jam 10 sesuai dengan yang diinstruksikan, aku nyampe di sana terus nunggu, katanya nunggu sampai jam 3 sore. Tuh aku ketemulah sama Bapak Jenderalnya, nggak perlu aku sebutin ya namanya. Nah, happy banget dong akhirnya setelah perjuangan dari kemarin. Nunggu sampai akhirnya ketemu sama Bapak itu. Dan Bapak itu dengan entengnya cuman bilang, Anda punya uang berapa? Aku nggak tahu feelingnya ya, tapi saat itu darahku langsung mendidih. Saat itu aku cuman bilang, aduh maaf pak, saya nggak punya uang karena kan saya mau berangkat ke suami gitu. Tapi ada ini sedikit uang nih pak. Tapi dia bilang, masa nikah sama bule nggak punya uang? Ya ampun Tuhan, mendidih ini darahku ya saat itu. Maksudnya aku orang Indonesia, kalaupun aku awam, aku melakukan kesalahan, tolong dibantu, ditolong gitu. Bukannya malahan disekap, udah jatuh, ketibang tangga, dipukul lagi gitu. Udah gitu, ya udah berapa katanya. Saya punya segini pak, segini. Ya udah dia langsung sekam itu langsung. Aku cuma nangisnya ngenes banget gitu, kok diperlakukan seperti ini. Jam 4 itu balik lagi ke kampung. Di situ di sepanjang jalan aku cuman kayak menggerutu gitu ya, menggerutu. Walaupun aku enggak menyalahkan siapapun, karena ini kan aku yang memutuskan untuk menikah dengan orang luar. Jadi sebetulnya aku yang harus mencari semua informasi. Tapi sebaiknya kalaupun emang ada yang salah, ada yang kurang informasi, toh harusnya dibantu. Ayomi, oh seperti inilah. Aku harapannya seperti itu, tapi tidak ternyata. Dan aku juga jadi berpikir negatif gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau hanya butuh uang, kenapa dari kemarin dilempar sana, dilempar sini, dan dilempar sini-sini, kalau ujung-ujungnya hanya duit gitu. Awal gini aja, mbak, pokoknya tahu beres, nggak sekian gitu. Aku pasti tutup mulut, nggak akan berani ngomong dan macam-macam, ya udah yang penting beres gitu. Kalau ujung-ujungnya kayak gitu, saat itu aku nggak punya keberanian untuk berpikir A, B, C dan segala macam. Nggak seperti sekarang. Mungkin kalau sekarang saat itu aku akan berani bilang, Pak, mana aturannya kalau kita akan bayar sekian. Aku akan seperti itu. Mungkin kalau di posisinya aku sekarang, tapi saat dulu aku nggak tahu, mungkin akunya atau ketakutan atau gimana. Tapi ya begitulah teman-temannya, endingnya akhirnya aku bisa terbang sama anak aku ke Inggris. So dari kejadian aku, dari pengalaman aku, please buat teman-teman yang kalian prefernya orang luar, WNA, negara manapun gitu ya, please sebelum kalian memutuskan untuk menikah, apalagi mau punya anak, itu benar-benar dicari dulu informasinya. Karena kan setiap negara itu pasti beda-beda aturan. Harus benar-benar secara detail kalau bisa, dan harus pegang itu. Jadi kalau ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kita punya pegangan, kita punya kekuatan gitu ya. Dan kalaupun ada miss-missnya, nggak miss-miss banget lah ya gitu. Jadi
Kalau aku sih sekarang udah bisa berdamai dengan keadaan itu. Alhamdulillah sekarang udah hampir lebih dari 10 tahun gitu ya masa itu berlalu. Tapi tetap aja karena kalau mengingat masa-masa itu dan kalau lihat paspor anakku yang dideportasi gitu ya, itu sangat sedih banget.